Selamat datang di WLF Project. Di video ini kita akan mempelajari tentang jamur ascomycota. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe WLF Project. Salah satu keunikan dari kelompok ini adalah terdapat alat pembentuk spora yang disebut dengan ascus. Ascomycota adalah kelompok fungi yang hifanya bersekat, sehingga di tiap sel hifanya berinti satu. Kelompok ini dapat berkembang biak baik secara seksual dengan membentuk ascospora maupun secara aseksual dengan membentuk conidia. Ascomycota hidup sebagai pengurai bahan organik, terutama dari tumbuh-tumbuhan dan sisa-sisa organisme di dalam tanah atau di dalam laut. Dalam siklus hidupnya, Ascomycota uniseluler maupun multiseluler dapat bereproduksi secara aseksual atau vegetatif dan secara seksual atau generatif. Ascomycota uniseluler bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan sel atau pelepasan tunas dari sel induk. Tunas yang terlepas akan menjadi sel jamur baru, namun jika tidak terlepas, sel tunas akan membentuk hifa semu atau pseudohifa. Ascomycota multiseluler bereproduksi secara aseksual dengan dua cara, yaitu fragmentasi hifa dan pembentukan spora seksual conidiospor. Reproduksi seksual Ascomycota uniseluler diawali dengan konjugasi atau penyatuan dua sel haploid yang berbeda jenis. Hasil penyatuan tersebut menghasilkan zigot yang diploid. Zigot tumbuh membesar menjadi ascus yang diploid. Inti diploid di dalam ascus membelah secara meiosis menghasilkan 4 inti yang haploid. Di sekitar 4 inti tersebut terbentuk dinding sel sehingga terbentuk 4 ascospora yang haploid di dalam ascus. Jika ascus sudah matang, ascus akan pecah mengeluarkan ascospora. Ascospora akan tumbuh menjadi sel jamur baru yang haploid. Dan Ascomycota multiseluler reproduksi secara seksualnya adalah sebagai berikut. Hifa plus dan hifa min yang masing-masing berkromosom haploid berdekatan. Hifa plus membentuk ascogonium atau alat reproduksi betina, sedangkan hifa min membentuk antheridium atau alat reproduksi jantan. Ascogonium membentuk saluran menuju antheridium disebut dengan trikogin. Melalui trikogin terjadi proses plasmogami atau peleburan sitoplasma. Ascogonium akan menerima nukleus haploid dari antheridium sehingga ascogonium memiliki kumpulan inti dari keduanya yang disebut dengan dikariotik. Ascogonium tumbuh menjadi hifa dikariotik yang bercabang-cabang dan tergantung dalam ascocarp atau tubuh buah. Ujung-ujung hifa pada ascocarp membentuk ascus dikariotik. Di dalam ascus terjadi karyogami atau peleburan inti sehingga terbentuk inti yang diploid. Inti diploid ini di dalam ascus akan membelah secara meiosis menghasilkan 4 nukleus yang haploid. Masing-masing nukleus haploid membelah secara mitosis sehingga di dalam ascus terdapat 8 nukleus. Selanjutnya di sekitar nukleus terbentuk dinding sel dan terbentuk ascospora yang haploid. Jika ascus telah matang, ascospora akan tersebar secara serentak. Hal ini terjadi karena jika satu ascus pecah berakibat pada pecahnya ascus lain. Ascospora yang jatuh di tempat yang cocok akan berkecambah menjadi hifa baru yang haploid. Hifa haploid ini akan tumbuh bercabang-cabang membentuk miselium yang haploid. Itulah cara bagaimana Ascomycota memperbanyak diri. Sekarang contoh Ascomycota. Anggota jamur dalam divisi Ascomycota disebut dengan fungi kantong. Para ahli mikologi telah mendeskripsikan sekitar 60.000 fungi kantong baik yang uniseluler maupun multiseluler. Yang pertama ada Saccharomyces cerevisiae, merupakan jamur yang bersel satu dan memiliki dinding ascus yang tipis, dikenal sebagai Homer karena digunakan untuk pembuatan minuman beralkohol, tapi juga digunakan untuk pembuatan tape dan pengembangan adonan roti. Yang kedua ada Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum yang digunakan untuk pembuatan antibiotik penicillin. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan Neurospora crassa dan Neurospora cytophylla yang digunakan untuk pembuatan jamur oncom. Nah, itulah penjelasan secara singkat tentang jamur Ascomycota. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe WLF Project.